Simak lagi informasi yang berikutnya. Tak sabar ini pengen dilengkapi dengan tausiah Ustaz. Ada informasi ada seorang pria di Lumajang, Jawa Timur yang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bacok akibat berupaya melawan kawanan begal yang menghadangnya di jalan sepulang bekerja. Kita simak liputannya. Nah, ini adalah pria 30 tahun warga dusun Galingan, Lumajang ya, yang harus mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami luka bacok dalam upaya melawan kawanan begal. Peristiwa naas tersebut terjadi saat korban melintas di Jalan Kapuas, Kelurahan Jogoyudan, sepulangnya lembur bekerja pada Minggu dini hari. Tiba-tiba saja ada dua orang menggunakan tutup kepala menghentikan laju kendaraan korban dan meminta paksa sepeda motornya. Korban berusaha melawan ya dengan cara membuang sepeda motornya ke area ladang persawahan hingga membuat para pelaku sulit untuk merampas sepeda motor dan marah, kemudian membacok korban. Kawanan begal tersebut ini dalam pengejaran polisi. Dilakukan oleh dua orang yang tidak dikenal. Korban luka pada tangan sebelah kiri, 2 kali pembacokan, sehingga orang tersebut melarikan diri ke arah JLT. Nah, itu dia, semoga korban dapat segera sembuh dari penyakitnya, dari luka yang dia derita. Ustaz, ini kan ada banyak kasus nih serupa yang belakangan terjadi ya. Ada korban yang melawan kemudian dia turut dipidanakan, bisa menjadi tersangka. Kemudian bahkan seperti ini dia coba mempertahankan hartanya, kemudian dia menjadi korban penganiayaan. Kalau dari hukum Islam sendiri Ustaz, apakah kita memang diharapkan atau diminta untuk membela dulu, mempertahankan harta, atau ya sudah kita serahkan saja pada saat terbentur kejadian kriminal seperti ini agar tidak terluka? Ya, begini Kak Jimmy dan pemirsa, bahwa dalam Islam itu ada hal-hal yang memang sakral dalam arti ya perlu kita jaga, kita hormati gitu ya. Pertama tentu jiwa kita, kehormatan kita, agama kita juga perlu kita jaga. Nah, termasuk salah satunya juga yang dianggap perlu kita perjuangkan, kita bela, itu adalah harta. Karena Allah sudah memberikan harta kepada kita, kemudian harta kita dirampas orang, kita harus bela dong, gitu ya. Kita harus berani melawan orang itu demi membela harta kita. Tetapi ini bukan berarti kalau kita mengalah, ya sudahlah, toh saya juga mungkin itu bukan rezeki saya, umpamanya saya punya rezeki yang lain, ya itu juga tidak terlalu masalah. Tetapi mari kita coba ingat, ada dulu seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, menurut pendapat engkau nih, menurut agama katanya, kalau ada orang mau merampas harta saya, sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Kata Rasul, jangan gitu. Kalau orang mau meminta secara paksa harta kamu, jangan berikan gitu. Artinya kan itu, jangan berikan itu artinya kan pertahankan hartamu gitu. Nah terus dia masih bertanya, kalau orang itu melakukan tindak kekerasan gitu, itu menyerang saya, jawaban Rasul, lawan gitu. Kalau orang itu menyerang kamu, lawan. Orang itu masih bertanya lagi, kalau dalam duel lah, itu dalam ketika saya melakukan perlawanan, kemudian saya mati terbunuh, gimana? Kamu mati syahid gitu. Terus dia bertanya lagi, kalau yang mati ternyata dia yang membunuh saya gitu, yang berusaha menyerang saya, dan dia yang mati terbunuh oleh saya, gimana? Dia masuk neraka. Nah itu saya kira udah jelas sekali. Jadi posisi orang yang diserang hartanya, dibegal, kalau dia berani melawan, kemudian bahkan sampai mati terbunuh umpamanya, dia matinya mati syahid, gitu, mati syahid. Maka keliru juga kalau ada pihak yang berwajib kemudian menetapkan pelaku yang membela dirinya kemudian menjadi tersangka, itu memang keliru ya saya kira, mungkin karena data yang belum lengkap. Tapi yang dianjurkan oleh Islam itu seperti itu gitu. Jadi kita jangan diam ketika harta kita diserang oleh orang. Sebetulnya kita boleh saja bersedekah, katakanlah kita udah kaya seperti tadi yang saya katakan, udahlah saya punya motor 2, yang satu biar aja. Itu juga bagus juga, tidak salah. Tetapi di sisi lain itu akan membuat kejahatan begal itu akan semakin merebak gitu ya, karena dia merasa oh enak aja nih, orang pasrah aja nih di begal ininya. Besok-besok bukan cuma motor, mobilnya, besok-besok rumahnya disatroni, besok-besok bisa jadi orang lain dan seterusnya. Nah, untuk menekan tindakan-tindakan yang semacam itu, kita yang mengalami kejadian semacam itu perlu melakukan perlawanan, ya, jangan diam saja.
Bahkan kita harus yakin seandainya pun kita ditakdirkan mati pada saat melakukan perlawanan itu, kita nggak perlu takut karena matinya mati syahid. Rasulullah yang mengatakan itu gitu. Kita mati syahid artinya ya surga sudah dijamin gitu. Di dunia kita kehilangan motor, kehilangan mobil, tapi begitu kita mati karena mempertahankan harta yang benar memang hak kita itu, kita sudah dijamin oleh Allah untuk hidup yang bahagia di dalam surga. Saya kira gitu pandangan yang bisa kita kemukakan ya dari hadis Nabi Muhammad SAW, Kak Jimmy. Masya Allah, jadi hampir mirip sama membela agama dalam perang gitu Ustaz ya, ketika meninggal dianggap mati syahid. Seandainya Ustaz membela kemudian terkena pidana dan dijatuhi hukuman, apakah menjalani hukuman itu juga termasuk langkah ibadah bagi si korban? Ya betul juga memang kalau ternyata kan begini ya, keadilan itu kan tidak semuanya bisa langsung kita peroleh di dunia. Bisa saja saya umpamanya ketika mengalami pembegalan, saya sebetulnya benar, saya melawan perlawanan, tapi kemudian karena ada saksi palsu dan lain-lain, pengadilan kemudian menetapkan saya yang salah sehingga saya dipenjara. Nah, itu apalagi kalau sudah kita mengalami hal yang semacam itu selama kita dalam keadaan yang semacam itu, kita sudah mengorbankan jiwa kita, mengorbankan waktu kita, segalanya itu dicatat sebagai ibadah yang baik oleh Allah gitu ya. Dan keadilan yang seadil-adilnya tetap akan nanti kita temukan di akhirat. Jadi biarkan saja kalau umpamanya kita yang sudah merasa benar, tapi kemudian tersangkakan, dipolisikan, ditersangkakan sampai kemudian divonis kita yang ditahan, yang dipenjara, umpamanya gitu, ya sudah terima dulu itu. Kalau memang kita tidak bisa melakukan perlawanan yang lebih dari itu. Tapi kalau kita bisa, ya kita bisa naik banding umpamanya, ya itu boleh bahkan bagus karena kita mempertahankan diri kita. Tetapi kan dalam masalah hukum kan sering sekali itu memakan waktu yang terlalu begitu lama, memakan biaya dan seterusnya. Kadang-kadang orang yang dibegal semacam ini umpamanya kan hanya punya kendaraan satu-satunya, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya relasi untuk membela diri di pengadilan. Ya sudah, ketika memang pengadilan menetapkan itu, walaupun ternyata kita sebetulnya benar, kita jalani saja, kan tidak lama, paling beberapa tahun, dan nanti setelah itu nanti di akhirat, maksud saya bukan di dunia, di akhirat Allah masih punya pengadilan yang seadil-adilnya. Kita percaya saja sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tentu saja melakukan upaya pembelaan diri sekuat kemampuan kita. Gitu. Jangan kemudian kita membela diri dengan cara yang licik pula, kita cari saksi palsu, kita cari hakim kita kita sogok. Nah, itu tentu saja kalau sudah begitu ya sama saja kita melakukan dosa juga gitu. Kak Jimmy. Baik, sangat jelas begitu ya dijelaskan dalam agama kita.